Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis rasio keuangan. Anggota kelompok, Elia Serinawati, Alma Aulia Ramadhani, Ulanda Indah Safitri, Mira Ayu Lestari, Indah Solihah, Afelia Nurbelia, dan Hanifah Hoirunisa. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan sebuah organisasi pada suatu waktu tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah semua sumber daya yang dimiliki organisasi seperti kas, piutang, persediaan, dan properti. Kewajiban adalah semua utang dan kewajiban keuangan lainnya. Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban dan mewakili kepemilikan pemilik antar organisasi. Perbedaan antara neraca organisasi bisnis dan non-bisnis terutama terletak pada sumber pendanaannya. Organisasi bisnis mendapatkan sumber pendanaan dari kegiatan bisnisnya, seperti penjualan produk atau jasa, sehingga aset mereka lebih cenderung diinvestasikan pada kebutuhan operasional dan aset produktif seperti mesin, bangunan, dan persediaan. Sedangkan organisasi non-bisnis lebih mengandalkan donasi atau hibah, sehingga aset mereka lebih cenderung diinvestasikan pada aset tak produktif, seperti kas, investasi jangka pendek, dan properti. Selain itu, organisasi non-bisnis biasanya memiliki lebih banyak aset tidak berwujud, seperti merek dagang, paten, atau hak cipta. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan biaya dan laba atau rugi suatu organisasi dalam periode tertentu. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima organisasi dari penjualan produk atau jasa. Biaya adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menyediakan produk atau jasa tersebut. Laba atau rugi adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Perbedaan antara laporan laba rugi organisasi bisnis dan non-bisnis terutama terletak pada sumber pendanaannya dan tujuannya. Organisasi bisnis memiliki tujuan utama untuk mencari laba, sehingga laporan laba rugi mereka lebih fokus pada margin keuntungan, biaya produksi, dan laba bersih. Sementara organisasi non-bisnis lebih fokus pada penggunaan dana yang diterima untuk menyediakan layanan kepada masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan. Sehingga laporan laba rugi mereka lebih fokus pada biaya program atau proyek yang dilaksanakan dan surplus atau defisit. Analisis rasio keuangan organisasi bisnis. PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang konsumen, seperti makanan dan minuman, produk perawatan pribadi, dan produk rumah tangga. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Pada saat ini, Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan juga merupakan anak perusahaan dari Unilever PLC yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever Indonesia memiliki berbagai merek terkenal seperti Rinso, Surf, Lifebuoy, Pepsodent, Sunsilk, dan Lipton, dan telah memperoleh berbagai penghargaan di bidang bisnis dan keberlanjutan. Rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, di mana aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Maka 7.642.208 dibagi 12.445.152 dikali 100%. Maka hasilnya 61,4%. Atau dirupiahkan menjadi 0,614 rupiah. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 0,614 rupiah aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio, di mana aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Maka 7.642.208 dikurang 2.453.871 per 12.445.152 dikali 100%. Maka hasilnya 41,7%, di mana dirupiahkan menjadi 0,417 rupiah. Yang ketiga terdapat cash ratio, di mana kas ditambah efek per hutang lancar dikali 100%. Maka 325.197 ditambah 0 per 12.445.152 dikali 100%. Maka hasilnya 2,6% dirupiahkan menjadi 0,026 rupiah. Artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 0,026 rupiah aset lancar yang paling cepat menjadi kas atau uang tunai. Untuk rasio solvabilitas, yang pertama terdapat total debt to total asset ratio, di mana total hutang per total aktiva dikali 100%. Maka 14 juta
747.263 per 19.068.532 dikali 100%, hasilnya 77,3%, dirupiahkan menjadi 0,773 rupiah. Artinya setiap 1 rupiah aset perusahaan yang dioperasikan dijamin dengan 0,773 rupiah total hutang. Yang kedua, terdapat total debt to equity ratio, total hutang per modal, dikali 100%, maka 14.747.263 per 4.321.269 dikali 100%, hasilnya 341,3%. Artinya perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dengan modal sendiri. Rasio solvabilitas. Yang ketiga, ada time interest earned ratio. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga sama dengan 7.679.451 dibagi 184.876 sama dengan 41,5 kali. Artinya keuntungan perusahaan hanya bisa menutup beban bunga 41,5 kalinya. 4. Ada long term debt to equity ratio. Rumusnya hutang jangka panjang dibagi modal dikali 100% sama dengan 2.302.111 dibagi 4.321.269 dikali 100% sama dengan 53,3% sama dengan 0,533 kali. Artinya hutang jangka panjang perusahaan lebih kecil 0,533 kali dari modal sendirinya. Kemudian ada rasio aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover. Rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang sama dengan 39.545.959 dibagi rata-rata piutangnya 5.295.288 ditambah 4.516.555 dibagi 2. Hasilnya 8,1 kali. Artinya piutang secara rata-rata berputar sebanyak 8,1 kali dalam 1 tahun. Kedua ada average collection period. Rumusnya rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit sama dengan 5.295.288 ditambah 4.516.555 dibagi 2 dikali 360 dibagi penjualan kreditnya 39.545.959 sama dengan 44,7 kali. Artinya periode pengumpulan piutang rata-rata 44,7 kali sekali dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada inventory turnover. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan sama dengan 19.919.572 dibagi rata-rata persediaannya 2.463.104 ditambah 2.453.871 dibagi 2 sama dengan 8,1 kali. Artinya persediaan secara rata-rata berputar sebanyak 8,1 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada average days inventory. Rumusnya rata-rata persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Rata-rata persediaannya 2.463.104 ditambah 2.453.871 dibagi 2 dikali 360 dibagi 19.919.572 sama dengan 44,4 hari. Artinya barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 44,4 hari sebelum dijual. Rasio aktivitas yang kelima ada working capital turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar sama dengan 39.545.959 dibagi 7.642.208 dikurangi 12.445.152 sama dengan 8,2 kali. Artinya, modal kerja secara rata-rata berputar 8,2 kali dalam 1 tahun. Yang keenam, total asset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan 39.545.959 dibagi 19.068.532 sama dengan 2,1 kali. Artinya, total aktiva secara rata-rata berputar 2,1 kali dalam 1 tahun. Yang ketujuh, fixed asset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi aktiva tetap sama dengan 39.545.959 dibagi 10.102.086 sama dengan 3,9 kali. Artinya,
Aktiva tetap secara rata-rata berputar 3,9 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, rasio probabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya, laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%, sama dengan 19.626.387 dibagi 39.545.959 dikali 100%, sama dengan 49,6%. Dirupiahkan menjadi 0,496 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah dari penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 0,496 rupiah. Yang kedua, operating profit margin. Rumusnya, EBIT dibagi penjualan bersih dikali 100%, sama dengan 7.679.451 dibagi 39.545.959 dikali 100%, sama dengan 19,4%. Dirupiahkan menjadi 0,194 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah dari penjualan menghasilkan laba usaha sebesar 0,194 rupiah. Rasio probabilitas yang ketiga ada net profit margin. Rumusnya EAT dibagi penjualan bersih dikali 100%, sama dengan 5.758.148 dibagi 39.545.959 dikali 100%, sama dengan 14,6%. Dirupiahkan menjadi 0,146 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah dari penjualan menghasilkan laba sebesar 0,146 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah dari penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,146 rupiah. Selanjutnya yang keempat, return on asset atau ROA. Rumusnya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%, sama dengan 7.679.451 dibagi 19.068.532 dikali 100%, sama dengan 40,3%. Dirupiahkan menjadi 0,403 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba usaha sebesar 0,403 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Yang kelima ada return on investment atau ROI. Dengan rumus EAT per total aktiva dikali 100%. 5.758.148 dibagi 19.068.532 dikali 100%, yaitu 30,2%. Artinya, setiap Rp1 aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,302. Yang keenam, ada return on equity. Dengan rumus EAT per modal sendiri dikali 100%. 5.758.148 dibagi 4.321.269 dikali 100%. Hasilnya 133,3%. Artinya, setiap Rp1 dari modal sendiri yang digunakan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 1,333. Selanjutnya, ada earning per share atau EPS dengan rumus EAT per jumlah lembar saham, yaitu 5.758.148 dibagi 38.150.000.000, yaitu hasilnya Rp 0,0015. Selanjutnya ada rasio penilaian. Yang pertama ada price earning ratio atau PER, yaitu dengan rumus harga pasar saham per laba per lembar saham, yaitu 3.934,50 dibagi 151, yaitu hasilnya 26,6. Artinya, setiap Rp1 dari pendapatan yang diperoleh perusahaan, investor dapat membayar Rp 26,6. Yang kedua ada market to book value ratio atau MEV. Dengan rumus harga pasar saham
per nilai buku saham, yaitu 3.934,50 per 113,27 dengan hasil 34,74. Selanjutnya ada neraca common size PT Unilever Indonesia tahun 2021 dan 2020 TBK Aktiva tanggal 31 Desember tahun 2021 dan 2020. Yang pertama ada kas dan setara kas di tahun 2021 yaitu 1,71%, di tahun 2020 4,11%. Yang kedua ada piutang usaha yaitu ada pihak ketiga di tahun 2021 21,69%, tahun 2020 24,24%. Yang selanjutnya ada pihak berelasi yang tahun 2021 1,99%, tahun 2020 1,54%. Selanjutnya ada uang muka dan piutang lain-lain. Ada pihak ketiga tahun 2021 0,28%, tahun 2020 0,34%. Selanjutnya ada pihak berelasi tahun 2021 ada 0,36%, tahun 2020 0,23%. Selanjutnya ada persediaan tahun 2021 yaitu 12,8%, 12,87%, tahun 2020 11,99%. Lalu ada beban dibayar di muka tahun 2021 0,11%, tahun 2020 0,9%, pajak dibayar di muka tahun 2021 0,84%, tahun 2020 0,44%. Lalu ada klaim pengembalian pajak di tahun 2021 yaitu 0,23%. Lalu ada jumlah aset lancarnya tahun 2021 40,08%, tahun 2020 42,99%. Lalu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang terdiri dari aset tetap tahun 2021 52,98%, tahun 2020 50,74%. Lalu ada goodwill tahun 2021 0,32%, tahun 2020 0,30%. Ada aset tak berwujud tahun 2021 2,49%, tahun 2020 1,99%. Lalu ada aset hak guna tahun 2021 3,77%, tahun 2020 3,74%. Lalu ada aset tidak lancar lainnya tahun 2021 0,36%, tahun 2020 0,24%. Lalu ada jumlah aset tidak lancar tahun 2021 yaitu 59,92%, tahun 2020 57,1%. Lalu ada jumlah aset tahun 2021 dan tahun 2020 menghasilkan aset 100. Untuk perhitungan neraca common size PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2021 dan 2020 sisi pasifa, sama seperti sisi aktiva, kita menjadikan total aktiva sebagai common base di perhitungan neraca common size. Dimulai dari pinjaman bank tahun 2021 9,70%, tahun 2020 14,68%, utang usaha pihak ketiga tahun 2021 22,89%, tahun 2020 20,08%, pihak berelasi 1,09%, tahun 2021, tahun 2020-nya 0,75%, uang pajak penghasilan badan tahun 2021 2,81%, tahun 2020 3,43%, pajak lain-lain 1,02% tahun 2021, sedangkan 2020-nya 1,26%, akrual tahun 2021 13,80%, tahun 2020 11,49%. Utang lain-lain pihak ketiga tahun 2021 8,76%, tahun 2020 8,13%. Pihak berelasi tahun 2021 4,12%, tahun 2020 4,25%. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka pendek tahun 2021 0,64%, tahun 2020 0,42%. Liabilitas sewa bagian jangka pendek 0,44% tahun 2021 dan sedangkan untuk tahun 2020-nya 0,55%. Jumlah liabilitas jangka
pendek tahun 2021 65,27%, tahun 2020 65,05%. Liabilitas pajak tangguhan 1,36% tahun 2021, sedangkan tahun 2020 1,03%. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka panjang 6,50% tahun 2021, sedangkan 2020 5,75%. Liabilitas sewa bagian jangka panjang tahun 2021 4,21%, tahun 2020 4,12%. Jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2021 12,07%, tahun 2020 10,91%. Jumlah liabilitas tahun 2021 77,34%, tahun 2020 75,96%. Modal saham tahun 2021 0,40%, tahun 2020 0,37%. Tambahan modal disetor tahun 2021 0,50%, tahun 2020 0,47%. Saldo yang dicadangkan tahun 2021 0,08%, tahun 2020 0,07%. Saldo laba yang belum dicadangkan tahun 2021 21,68%, tahun 2020 23,13%. Jumlah ekuitas tahun 2021 22,66%, tahun 2020 24,04%, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas tahun 2021 100% dan tahun 2020 100%. Dilanjut untuk laporan laba rugi common size PT Unilever tahun 2021 dan 2020. Penjualan bersih tahun 2021 100%, tahun 2020 100%. Harga pokok penjualan tahun 2021 50,37%, tahun 2020 47,74%. Laba bruto tahun 2021 49,63%, tahun 2020 52,26%. Beban pemasaran dan penjualan tahun 2021 19,89%, tahun 2020 20,08%. Beban umum dan administrasi tahun 2021 10,33%, tahun 2020 10,14%. Penghasilan atau beban lain-lain neto 0,00% tahun 2021, 0,00% tahun 2020. Laba usaha tahun 2021 19,42%, tahun 2020 21,99%. Penghasilan keuangan tahun 2021 0,01, tahun 2020 0,01%. Biaya keuangan tahun 2021 0,47%, tahun 2020 0,58%. Laba sebelum pajak penghasilan 89,96%, tahun 2020 21,43%. Beban pajak penghasilan 4,40% tahun 2021, tahun 2020 4,75%. Laba tahun 2021 14,56%, tahun 2020 16,67%. Penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi di laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja tahun 2021 0,13%, tahun 2020 0,31%. Pajak terkait atas penghasilan komprehensif lain 0,03% tahun 2021, 0,06% tahun 2020. Jumlah penghasilan komprehensif lain neto 0,10% tahun 2021, 0,25% tahun 2020. Jumlah penghasilan komprehensif tahun 2021 14,46%, tahun 2020 16,42%. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi EBITDA tahun 2021 22,14%, tahun 2020 24,56%. Laba per saham dasar tahun 2021 0,00%, tahun 2020 0,00%. Neraca PT Unilever Indonesia Tbk indeks tahun 2020. Kita jadikan 2020 sebagai dasar sehingga kas dan setara kas tahun 2020 dari atas sampai jumlah aset menjadi 100%, sedangkan tahun 2021-nya kas dan setara kas 38,53%, piutang usaha pihak ketiga 83,10%, pihak berelasi 119,78%, uang muka dan piutang lain-lain pihak ketiga 75,51%, pihak berelasi 143,14%, persediaan 99,63%, beban dibayar di muka 121,67%, pajak dibayar di muka 177,13%.
Jumlah aset lancar 86,56%. Aset tetap 96,95%. Goodwill 100%, aset tak berwujud 116,31%, aset hak guna 93,75%, aset tidak lancar lainnya 139,18%, jumlah aset tidak lancar 97,61%, jumlah aset 92,86%. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Mauliana Madani. Yang selanjutnya adalah analisis rasio keuangan organisasi non-bisnis. Kami mengambil contoh dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Untuk analisis rasio keuangan pada yayasan ini, kami hanya menghitung pada rasio solvabilitas saja, yaitu pada total debt to total asset ratio. Untuk menghitung total debt to total asset ratio, kalian sudah tahu, yaitu dengan cara total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Total debt to total asset ratio pada Yayasan Kanker Anak Indonesia itu sebesar 352% atau 0,352 rupiah. Yaitu maka total aset perusahaan yang dibanjai oleh hutang sebesar 352%, setiap 1 rupiah, total aktiva menjadi 0,352 rupiah total hutang. Bisa kalian lihat pada slide PPT di atas, kita akan menghitung neraca common size pada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia per Desember tahun 2019 dan tahun 2018. Bisa kalian lihat pada tabel neraca common size ini, jumlah aset lancar pada tahun 2019 sebesar 17,49% dan pada tahun 2018 sebesar 10,73%. Untuk jumlah aset tidak lancarnya, untuk tahun 2019 itu sebesar 82,51% dan untuk tahun 2018 sebesar 89,27%. Untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya, untuk tahun 2019 itu ada 35,24% dan untuk tahun 2018 sebesar 34,18%. Lalu jumlah aset bersihnya pada tahun 2019 itu sebesar 64,76% dan untuk tahun 2018 sebesar 65,82%. Yang selanjutnya ada neraca angka indeks pada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia per Desember tahun 2019 dan 2018. Bisa kalian lihat juga ada neraca angka indeks pada slide PPT di atas, yaitu ada jumlah aset lancarnya untuk tahun 2019 yang dijadikan tahun dasar semuanya 100%. Lalu untuk tahun 2018 jumlah aset lancarnya sebesar 58,15%, jumlah aset tidak lancarnya 102,60%, jumlah liabilitas jangka panjangnya sebesar 91,98% dan jumlah aset bersihnya 96,37%. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.